Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu. Limpahi kami dengan ilmu yang menambah iman kami. Limpahi kami dengan ilmu yang menambah amal soleh kami. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Harus minta dulu kepada Allah, karena ilmu sangat banyak, tapi yang kita inginkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menjadi amal soleh. Karena hayatan thayyibah, hidup bahagia ini kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Mau apa? Kita tahu sesuatu yang tidak nambah iman. Mau apa? Kita tahu sesuatu yang tidak jadi amal soleh. Dunia teknologi sekarang banjir informasi. Hampir kita bisa tahu banyak hal, segala hal sekejap di handphone ini. Kalau kita tidak disiplin menjaga diri dan minta tolong kepada Allah, waktu kita bisa hangus karena informasi yang menyenangkan nafsu tapi tidak menguatkan iman dan tidak jadi amal soleh. Benar? Ini manfaatnya besar, mudaratnya besar. Tapi nafsu lebih menyukai melihat yang tidak manfaat. Nafsu menyukai kita melihat, mendengar tayangan yang tidak mendekatkan ke Allah. Memang begitu tabiat nafsu. Kalau ada tayangan yang membuat ingat ke Allah, nafsu tidak suka. Makanya dengar ceramah di sini sedikit. Kalaupun dengar sambil mengerjakan yang lain, misalkan mendengar ceramah sambil nonton TV, susah ya. Mendengar ceramah sambil masak, sambil makan, walaupun itu lebih baik daripada tidak dengar sama sekali. Padahal mendengar ilmu yang manfaat ini amalan yang luar biasa. Mana yang kira-kira lebih manfaat? Sholat sunnah atau belajar tentang ilmu yang menguatkan iman dan jadi amal soleh? Yang mana? Belajar. Mudah-mudahan kita semangat terus belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, bukan dikasih makanan, bukan dikasih rumah, harta, jabatan, tapi dikasih paham agama. Apa bedanya tahu dengan paham? Saya
tidak boleh menanyakan sesuatu yang membuat orang lain jadi berat perasaannya. Mau menjawab bingung, jawab apa ya? Diam aja takut disangka bodoh. Jadi jangan nanya lah ya. Jadi kalau saya nanya gitu mau saya jawab sendiri saja demi membahagiakan saudara-saudara. Ya, salah satu definisi hayyin layyin adalah tidak berkata yang membuat orang lain jadi susah perasaannya. Ini kepada guru ya, kalau nanti ulangan cobalah beri pertanyaan yang tidak menyusahkan muridnya. Kita lanjutkan nomor 237 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 237. Min tamamin ni'mati 'alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yu'gika. Setengah dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu jika Allah memberi rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang menyesatkanmu. Firman Allah, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas atau tersesat jika mereka merasa diri kaya dan tidak berhajat. Firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pergunakanlah segala apa yang diberikan Allah kepadamu berupa panca indera, akal pikiran, tenaga, harta kekayaan dan yang lainnya untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat, dan jangan lupa bagianmu daripada dunia. Hidup di dunia ini mampir. Kita ini sedang dalam antrian nunggu giliran dijemput. Benar? Ini walaupun tidak kelihatan sudah ada nomor urut nih. Lahir bisa berurutan waktu, tapi meninggal urutannya beda lagi. Tapi jelas ya, coba saya lihat. Jangan nunduk Pak sebentar. Ini sudah lagi nunggu nih. Bukan cuma domba yang ada nomor urut pulang itu, kita sudah ada. Kita di dunia ini kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Kami menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya 35. Jadi 3 hal ini harus disadari betul. Hidup di dunia ini nunggu mati, selama nunggu mati diuji dengan keburukan dan kebaikan, dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah nanti. Jadi kalau urusan dunia, di antara karunia dari Allah menurut Imam Ibnu Athaillah ada 2 hal di antara yang lainnya, yaitu Allah memberikan rezeki cukup dan menahan dari diri kita apa yang membuat kita tersesat. Itu udah nikmat besar tuh. Jadi tidak perlu sebetulnya kita ngotot ingin banyak. Yang penting tiap perlu yang nyebut ada, mending cukup Bu. Nah benar. Tiap perlu ada, perlu 5 juta, ada 5.000, stres. Yang perlu itu adalah tiap perlu. Nah itu. Sekarang ibu sepatu banyak, tidak ada yang cukup. Gak bisa pakai sepatu kan? Yang penting hidup ini cukup sajalah.
Makanya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup. Cukup. Enggak perlu kita segala ada. Yang penting tiap perlu cukup. Perlu untuk makan, perlu untuk kasih makan tetangga, perlu buat rumah makan gratis, perlu buat anak sekolah, buat bangun sekolah. Jawab. Perlu buat ke Mekah, buat ngongkosin orang ke Mekah. Tuh bukan ada, cukup. Nah, Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Kita tidak tahu nih keperluan kita. Dengan tepatnya tidak tahu. Dek, boleh ditanya? Saya lihat ada rambutan, maksudnya berambut ya. Sudah lama rambutan deh. Boleh jawab? Mim. Sudah lama berambut. Usia berapa tahun, Dek? 14. 14 tahun. Alhamdulillah. Coba sebutkan bahan dasar apa untuk menumbuhkan rambut. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Dek. Untuk bahan kuku, Adek punya kuku tidak? Punya. Ini gigi ya, bagaimana supaya Adek berhenti segini giginya tidak ngegedein makin tuaan? Nggak tahu. Coba bahan dasar kulit Adek apa? Nggak tahu juga. Ya nggak apa-apa, Dek. Terima kasih, Dek. Maafkan ya. Oh, Adek nafas tidak? Nafas. Keperluannya apa? Oksigen. Gimana memilih oksigen di ruangan ini? Ini campur nih segala ada. Ada karbon dioksida. Ini kan kalau nafas ngeluarkan karbon dioksida. Gimana memilihnya? Gak tahu ya. Udah kasihan Adek. Makasih Adek. Kita lebih banyak nggak tahunya. Tapi cukup tidak? Cukup. Makanya jangan kalau nanti lagi agak kurang uang dikit gitu ya buat bayar kontrakan, buat bayar anak sekolah, buat beli ini, nggak usah terlalu rewel. Apalagi yang mau pensiun, ini seragam calon pensiunan ya, kan? Sudah kelihatan. Dari mana, Pak? BSI. Wah, kebiasaan ngitung uang orang ya. Saya lihat wajahnya rada stres ini kan. Berapa tahun lagi pensiunnya? 2,5 tahun. Ada yang pensiun 2,5 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Gak ada kerjaan. Siapa tahu bulan depan meninggal. Tenang Pak, orang yang stres tentang rezeki itu orang yang kurang iman. Jadi Bapak rata-rata umur berapa sekarang? Kan? 54 tahun rezeki terjamin, masa curiga terus? Hah? Apa yang kurang coba? Pernah Allah nggak ngasih makan sehari aja? Pernah Allah nggak ngasih minum sehari saja? Jawab. Pensiunan? Kalau ada yang mau pensiun stres, pasti kurang iman. Apa yang mau ditakutin rezeki? Rezeki udah dijanjikan oleh Allah, buktinya sampai detik ini nggak kurang apapun juga. Selain kurang syukur, ditahan dikit kurang sabar, diambil kurang ridho, dikumpulkan kurang ajar. Tenanglah Pak, 54 sekarang. Curiga itu, 54 tahun dijamin oleh Allah, masa curiga? Enjoy Pak, masa pensiun itu masa kemerdekaan. Bapak lebih leluasa waktu buat belajarnya, benar? Bapak lebih leluasa ibadahnya, Bapak lebih leluasa untuk silaturahim. Nikmat
tapi gaji jadi sedikit, gak ada masalah sama sekali. Yang penting tiap perlu sok balik ke ada lagi, ha? Bapak belum nyobain tua ya? Ini 54, ini 63 loh Pak. Perasaan saya rezeki saya lebih gedean sekarang Pak dibanding zaman dulu. Beneran. Tapi keperluan saya makin dikit. Makan ini kolesterol naik, makan ini gak bisa, diabetes ya bisa mulai. Kemarin ada gado-gado, asam urat naik. Jadi makin dikit keperluan kita tuh. Apalagi kalau diniatkan makan sebagai ibadah, itu makin simpel Pak. Makanya mau pensiun itu bukan latihan nyari duit yang paling penting, latihan meningkatkan iman. Karena bahagia itu tidak identik dengan uang. Bahagia itu tergantung iman makin kuat tidak, amal soleh makin melimpah tidak. Nah, jadi kalau tentang dunia mah asal cukup aja. Dan Allah sudah membatasi keperluan kita dunia ini. Waktu di Qatar, diajak lihat sebuah mall untuk orang-orang kaya. Itu mall seperti istana Pak. Luas, mewah. Apa yang dijual di sana? Jam, dasi, sepatu, sama dengan di Tanah Abang. Hanya beda merek dan pasti beda harga, juga kualitas. Tapi ketika saya lihat jamnya, kecepatannya sama dengan jam kita. Mahal-mahal. Coba tujuan pakai jam untuk apa? Ingin tahu waktu. Keperluan kita untuk tahu waktu itu bukan masalah jumlah uang yang banyak. Ternyata yang 3 miliar, 4 miliar jam tangan itu kecepatannya sama. Gak mau dia lebih cepat. Baru juga sahur, sejam kemudian udah buka. Gak mau dia. Gak sah. Sepatu, coba. Itu yang merek-merek mahal, tetap sepasang Pak. Segan bonus aja yang kecil-kecil di belakang gitu ya, ada pakai. Nggak mau itu orang kaya tuh beli sepatu di belakangnya ada boncengannya gitu. Allah udah ngatur sedemikian rupa. Cincin ya tetap aja kecil-kecil, nggak ada yang lebih gede dari tangannya. Harusnya kan yang 2 miliar besar lah, lebih besar dari tangan gitu. Enggak juga Pak. Tetap aja, dan nggak bisa lebih dari 5. Karena kalau kebanyakan disimpan di mana? Semuanya dibatasi. Dasi yang mahal itu Pak, tetap 1. Nggak ada yang berani 3 pasang. Jadi error. Kacamata juga saya lihat tetap 2 kacanya. Segan 3 dengan kalau mahal tambah dong kacanya di sini, di sini. Terbatas kita ini oleh Allah, benar? Perut dibatasi, mau makan sebanyak apapun gak bisa masuk. Minum dibatasi. Itu semuanya oleh Allah dibatasi supaya tidak tamak kepada dunia ini. Coba kalau punya sepeda banyak, sekali naik berapa? 5. Yang 4 dipakai temennya ya. Tetap aja naik tuh 1 Pak. Punya mobil di garasi banyak, apa sekali naik 5 tiarap di atas? Enggak. Nafsu aja yang membuat kita jadi melampaui keperluan kita. Nah, kalau ingin bahagia ditahan oleh Allah, tidak banyak keinginan, aduh itu nikmat. Karena salah satu sumber penderitaan kita adalah tidak bisa mengendalikan keinginan.
ingin ini, ingin itu. Sudah pernah dibahas dalam kajian kita ya. Sekali kita punya keinginan, menyita pikiran, menyita waktu, menyita tenaga. Untuk browsingnya aja lama, telepon sana, telepon sini, pergi sana, pergi sini. Waktu tuh aset kita. Belum pikiran, belum takut keburu dibeli orang, belum pas datang nggak cocok dengan keinginan, belum lagi ngembalikannya, ribet. Berbahagialah bagi yang tidak banyak keinginan, bukan tidak punya keinginan ya. Caranya ini, keinginan saya ini meningkatkan iman, jadi amal soleh atau tidak, gitu aja. Kalau enggak udah lewat. Ini saya juga udah ada kaos kaki mahal, dan bahayanya yang bagus itu suka diperbudak pengen pamer, dan makin mahal makin takut rusak, takut hilang, takut dicuri orang. Repot. Bukan tidak boleh, tapi siap-siap dengan konsekuensinya. Mau nyoba bahagia Pak? Nggak usah banyak keinginan. Bu, kalau di rumah sering ting teng paket itu menderita tuh. Karena buat milih barangnya aja lama, bener? Apalagi kalau barangnya tinggal dikit, lebih tegang lagi. Keburu dibeli orang. Masuk ke dalam sholat, Allah, waduh gawat nih. Harus segera saya transfer sekarang. Sami Allah liman. Iya, Allah Akbar, beres. Selesai itu ke Allahnya, sekilat beda dengan mikirin keinginan. Sekarang udah ada itu barang, belum tentu cocok. Kalaupun cocok, berapa lama senengnya? Nggak lama pasti, karena sudah pengen barang yang baru lagi. Benar Bu? Apakah harus sepatu cocok dengan kerudung? Tahan dirilah hadirin. Bahagialah yang tidak banyak keinginan. Nyukurin yang ada aja. Kalaupun sudah yakin ini perlu, baru beli. Belinya juga sesuai keperluan. Makin banyak barang, pasti banyak masalah. Karena tiap barang akan berpotensi mengambil pikiran, mengambil waktu, mengambil perasaan kita. Kalau ada barang terus hilang, pasti ada sesuatu pada diri kita. Kalau barangnya nggak ada, nggak akan hilang. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Berapa banyak sekarang kita ngumpulin barang, kita sendiri nggak make, dikasihin nggak boleh, digigit tikus dendam. Mau hidup bahagia? Nih kata Imam Ibnu Athaillah, kalau Allah sudah menahan kita dari banyak keinginan dan merasa puas cukup dengan yang ada, itu bagian karunia dari Allah. Jadi kalau ada orang yang dikasih banyak uang kemudian jadi banyak keinginan, pasti jadi banyak buang waktunya. Pas datang barang juga pasti banyak masalah baru. Ayo kita lebih simpelkan keinginan kita. Pensiunan cocok ya? Cocok. Udah lebih efisien Pak. Yang kedua adalah menahan daripada yang menyesatkanmu. Nih, di antara karunia Allah adalah Allah membuat kita tidak banyak teman, dari teman yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Jadi jangan bangga banyak teman tuh hadirin. Teman karib, nggak perlu banyak-banyak amat teman. Kalau teman itu tidak mendekatkan ke Allah. Mau apa? Teman ini ngobrolin ini terus, dunia terus, ini keinginan, ini ngebahas selingkuh, ini ngebahas, semua dibahas. Gak ada yang ngebahas Allah, tidak ada yang ngobrolin amal soleh. Udah, berbahagialah pensiunan, ya. Sebentar lagi nggak banyak teman. Biasanya ketemunya pensiunan lagi yang nggak punya teman. Udah, di mana ketemunya? Di masjid, udah bagus. Ada di sebuah masjid tuh Pak, makin lama makin penuh.
oleh pensiunan. Dulu sebelum pensiun jarang ke masjid. Sekarang sudah pensiun ngumpul di masjid. Bagus Pak, yang diobrolkan tuh. Si ini udah meninggal ya, waduh, jadi lebih horor hadirin. Bu, Pak, kalau kita dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang akan membuat kita banyak dosa, itu karunia. Bapak tidak dikasih jabatan karena Allah tahu jabatan itu yang membuat kita bisa korupsi, itu karunia. Ikhwan dipecat dari suatu perusahaan karena perusahaan itu yang bisa membuat lupa ke Allah, berkah. Kita bisnis, temen maju, omzet meningkat, pembeli banyak, usaha kita ngoyondon aja begitu aja. Enggak seperti temen, apa itu rugi? Oh, temen yang laku itu habis waktunya untuk rapat, habis waktunya untuk cari klien baru. Wah, capek sekali kan, makin besar usaha, makin tersita pikiran kita. Sedang beliau oleh Allah ditahan, tidak dikasih banyak pelanggannya, sehingga sholat bisa tepat waktu, punya waktu untuk belajar. Masya Allah, itu nikmat dari Allah hadirin. Ibu bikin konten, nggak viral aja, paling yang lihat anak, itu juga dipaksa harus lihat. Beruntung loh Bu, karena kalau ibu bikin konten viral, nanti jadi rakun, ratu konten ya. Terus semuanya mau dibikin konten. Lihat nenek-nenek mangap, set. Datang cucu potret, semua. Oh, itu sudah bisa menjauhkan dari Allah. Berbahagialah yang followernya sedikit, itu juga dipaksa. Berbahagialah bagi yang tidak viral-viral. Kalau orang viral edik tuh, suka terus pikirannya tuh ingin bikin konten-konten. Viral di kalangan manusia belum tentu mulia di sisi Allah. Benar? Mikir, wah, baru juga mau bikin ini kan. Nah lah, aki-aki nggak usah centil. Ini yang mau pensiunan nggak usah ya. Bikin podcast, siapa yang mau dengernya ya? Ya denger sendiri aja. Udahlah, udah tua kayak kita gini mah Pak, tinggal siap-siap bekal pulang. Nggak usah tergiur bikin bisnis lagi, apalagi karyawan yang tidak ada bakat bisnis. Para pensiunan itu sasaran empuk, tukang tipu Pak. Dia tidak tahu bisnis, tidak pernah, karena jadi karyawan kan taunya gaji. Nanti pasti ada yang nawarin, ini ada bisnis nih, keren Pak, bisa masuk. Bapak nitip 10 juta, lihat aja nanti sebulan dapat 1 juta. Hah? 10%? Udah dia lulusan bank tuh, bank syariah lagi. Tetap ijo lihat untung mah. Hah? Bener, nitip 10 juta, kasih 1 juta. Gede banget ini. Keluar tabungan dia, titipin 100 juta. Besoknya keluar 10 juta, aduh keren banget. Udah tamak nih. Ini Pak 10 juta bagi hasilnya, dan ini ada 2 juta tambahannya. 12%, makin hijau. Kalau teman Bapak ada, langsung teleponan sesama penderita ya. Ayo cat calon ketipu. Ini keren nih usaha ini, bilang ke sini, ngajak temennya, mulai setor ke sana. Bulan depan masing-masing dapat uang besar, bulan ketiga dapat, bulan keempat les. Nah, udah itu duit sendiri Pak yang dikasihin, yang 1 juta, yang 10, apa susahnya bagi tukang tipu? Dia dapat 100, ngasih 10 juta, Bapak aja yang cengar-cengir nggak jelas ya kan, karena tamak. Mikir, ini asli Pak. Kisah ini bukan kisah bualan.
Siap-siap, makanya udah cukup aja. Tapi saya harus nyicil mobil. Bapak nggak pengen punya cicilan, jual, beres. Tapi kalau dijual saya nggak punya mobil, ya iya Pak, namanya juga pilih salah satu atau. Kalau Bapak mau kemana-mana perlu punya mobil, udah banyak mobil di luar, betul tidak? Kalau jarang makainya tinggal bayar aja mobil online, betul? Simple. Yang bikin ribet itu pengen dinilai orang, takut dihina orang, ribet. Kalau cukup aja mah santai we. Setuju? Coba nih calon aki-aki. Oh siapa nih begini? Ya jangan calon masih lumayan, saya udah jadi betulan Pak. Apa sih perlunya kita? Tempat tidur cuman segitu-gitunya, ya kan? Enggak banyak keperluan kita, enggak banyak. Yang bikin ribet itu nafsu. Makanya kalau Allah sudah mengerem keinginan kita, itu nikmat besar. Dan Allah mencegah kita dari perbuatan yang tergelincir, itu nikmat Pak. Jadi nggak seneng nonton TV, itu nikmat dari Allah. Jadi nggak seneng ngobrol, itu nikmat dari Allah. Yang tadinya ngerokok, terus ketelan rokoknya, terus jadi masa, itu nikmat dari Allah. Yang lagi suka main golep tiba-tiba kecentang oleh bola golep ke lenger jadi trauma, itu nikmat dari Allah. Kalau golep bikin lupa ke Allah. Jadi kalau kita dijauhkan oleh Allah dari apa yang bisa menjauhkan dari Allah, itu nikmat. Jadi jangan buruk sangka ya. Bapak jadi nggak banyak teman, itu nikmat dari Allah Pak. Kalau teman-temannya hanya bikin lupa kepada Allah, mau ngapain lah. Saya makin tua begini Pak, saya juga malah nggak tahu teman saya ada berapa. Mungkin nggak bisa dihitung dengan jari ini. Banyak kenalan, tapi untuk jadi teman dekat yang bisa itu pilih-pilih yang bisa menguatkan iman saja. Ya sudahlah, jadi banyak mikir, kasihan bapak-bapak, ya sudah. Selamat bahagia Pak, nggak usah ribet, jalanin aja. Harusnya beruntung bisa cepat pensiun. Kalau bisa dipercepat aja pekan depan. Cicilan belum lunas, ya lunasin lah, pakai ngomong ke saya ya. Hidup mah nggak ribet Pak, kalau hidupnya secukupnya aja. Ribet itu nafsu, banyak keinginan, diperbudak keinginan. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan di Al-Quran kan ada bahwa Allah memberikan sesuatu kepada yang diinginkannya. Allah memberikan hidayah kepada yang diinginkannya. Lantas kita bagaimana posisinya dalam hal itu? Allah memberikan rezeki kepada yang diinginkannya. Nah, jadi sebagai manusia kita dalam posisi hal itu ada yang ya kalau udah Allah tetapkan ya bagaimana? Nah, ini yang perlu penjelasan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidayah turun kepada yang dikehendaki Allah gitu Pak. Jadi Allah nyuruh kita bikin landasan, nanti hidayahnya pesawatnya turun. Kalau landasannya jelek, yang turunnya mendaratnya pesawat capung, pesawat ringan. Kalau Bapak bikin landasan yang kuat, yang mendaratnya pesawat besar, kita belajar, kita amalkan, nanti turun pertolongan Allah. Kalau kitanya nggak mau belajar, nggak mau beramal, ya nanti nggak diinginkan Allah. Jadi melayakkan diri, itulah ya, memantaskan diri jadi orang yang disukai Allah, gitu Pak. Ya kan, ini pesawat akan diturunkan kepada tempat yang dikehendaki. Ya kalau nggak bikin landasannya, jangan harap dapat. Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, mengubah diri sendiri itu bukan berarti dia mengubah supaya jadi kaya, bukan. Dia jadi takwa atau tidak. Kalau kita tidak berusaha takwa, Allah nggak ngerubah nanti, gitulah. Kan ada yang menganggap ayat ini kalau kita tidak bekerja kita nggak dapat uang. Kita itu disuruh jadi ahli takwa dalam aktivitas kita. Nanti Allah yang membimbing kita ketemu dengan rezeki terbaik kita. Gitu, ya Pak? Yang saya pahami begitu. Ya Pak. Satu lagi, boleh? Oh, Ibu silakan. Sabar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang dihadapi dengan ujian yang besar. Bagaimana cara mengikhlaskan dan meridhokan anak saya yang sudah 2 tahun murtad? Tenang, supaya suaranya bisa terpahami ya. Jadi ibu dalam ujian besar. Sudah 2 tahun anaknya murtad. Dia baru bilang kemarin, ya, bulan kemarin. Iya Bu, saya mengerti, pasti berat sekali. Dia nggak pernah lepas kerudung dari kecil. Setelah kuliah dapat kerja di Jakarta, dia baru pulang tahun ini, baru menghubungi saya dalam kondisi sudah murtad. Innalillah. Kemarin bulan Mei udah mengabarkan kalau anak saya udah nikah sama non muslimah. Ya. Mohon doanya. Baik. Terima kasih Bu. Pasti berat sekali ya. Pasti berat sekali. Apa yang bisa dilakukan? Satu, yakini bahwa ujian ini adalah terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Satu, yakin ini ujian izin Allah. 2, maaf ya, ini bukan hanya untuk ibu, tapi untuk siapapun. Harus tobat. Karena ma asobaka min hasanatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan musibah apapun yang menimpamu dari dirimu sendiri. Jadi bawanya ke tobat. Tadi An-Nisa 79, Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu dari tanganmu sendiri. Maksudnya begini Bu, ini kepada semuanya ya. Kalau ditimpa gelisah, sakit, jerawat, penyakit apapun, difitnah, ditipu, apa saja musibah yang menimpa, ingat surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79. Ini pasti karena dosa saya kita. Kok Nabi tidak ada dosa ditimpa ujian? Itu beda. Kalau itu ujiannya untuk mengangkat terus derajat semakin tinggi. Kalau kita lebih baik bawanya ini karena dosa. Astagfirullah, saya yang belum sungguh-sungguh mendoakan, belum sungguh-sungguh mendidik. Ampun ya Allah, saya yang belum jadi contoh yang baik. Saya belum sungguh-sungguh menjaga, memelihara amanah ini. Yang pasti tidak rugi adalah dibawa ke tobat. Ini karena salah saya.
saya belum jadi contoh, saya salah dalam mendidik, saya tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, saya belum jadi tauladan. Nah, bawa ke sana, Allah suka. Dalilnya yang tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi lebih kuat manfaatnya kalau dibawa tobat. Lalu sesudah itu doa minta tolong ke Allah, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi hidayah kembali sehingga bisa menemukan Islam. Air mata tobat itu kuat sekali untuk membuka pertolongan Allah. Terakhir, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan tadi Ustadz ada sebagian ceramahnya tentang pensiun. Kebetulan insya Allah saya 1 September 2024 ini pensiun. Kebetulan atau kenyataan? Kenyataan. Ya, ya bagus lah. Kenyataan Ustadz. Saya hanya bertanya Ustadz, kebetulan saya tuh ingin sekali, mungkin waktu kecil belum pernah mondok. Apakah di Daurul Tauhid ini ada pondok pesantren lansia Ustadz? Tenang, ibu belum disuruh ngacung, sabar. Acungkan tangan santri masa keemasan. Nah ini santri baru nih. Apa? Kenapa nggak ngacung? Ngacung. Ini santri masa keemasan Bu, masih plat apa? Hijau muda, berarti baru lagi di ospek ini. Supaya jangan main aja. Berapa lama Ustaz ininya? Oh tidak tahu berapa. 40 hari 40 malam Bu. Karena kalau hanya siang aja susah. Jadi 40 hari 40 malam. 40 hari apa ya? Iya. Daftarannya gimana Ustaz? Daftar? Begini, saya mau daftar gitu aja ya. Ada nanti yang bantu ya Bu ya. Mulainya 45 tahun ke atas sampai usia berapa? Unlimited ya. Pokoknya masih bisa belajar boleh di sini ya. Tinggalnya ada asramanya khusus. Persis seperti santri yang lain. Hanya bedanya senior lah ya. Gitu Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ibu beruntung besar Bu, kalau ibu pensiun dan ibu sangat ingin belajar agama, itu nikmat besar. Ciri orang yang bakal jadi baik itu ingin paham agama. Tidak semua pensiunan mau belajar. Kalau orang tidak belajar agama seperti apa? Ngarang, hidupnya ngarang, sekepikirnya, nggak jelas. Tua si tua, cuma nggak jelas. Beneran Pak. Terus bagaimana kita berbuat kalau kita tidak tahu ilmunya? Kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan kenal ke Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, dia tidak akan tenang hidupnya. Karena dia tidak akan bersandar kepada Allah. Bersandarnya ke uang, ke gaji, ke aset, ke penampilan, ke manusia. Itu yang bikin menderita aki-aki dan nenek-nenek. Gak ngerti dia harus bersandar kemana. Cirinya apa? Marah-marah melulu. Kalau orang kurang iman tuh ciri-cirinya mudah marah, marah-marah terus, memalukan. Udah tua marah-marah, gak lulus-lulus. SD, TK marah-marah, naik ke SD marah-marah juga, SMP marah-marah, gagal. Harusnya makin tua makin bijak, makin matang, dewasa, makin dicintai. Karena orang gak bisa cinta kepada kakek nenek pemarah seperti nenek sihir. Kenapa jadi emosi begini saya? Kecuali yang marahnya memang sudah pikun ya, sampai dia nggak tahu lagi marah. Beda.
Calon pensiunan, daftar seperti sini. Kalau tidak belajar agama, yang paling bahaya itu tidak kenal ke Allah. Yang kedua, tidak kenal amal soleh. Jadi ngarang hidupnya tuh. Kalau kita tahu bahagia itu hanya pada iman dan amal soleh. Coba, ini sering diulangi ya. Nih, jawab. Mana kira-kira yang bekal bahagia? Banyak tabungan atau banyak sedekah? Berat jawabnya, belum rela nih. Disebut banyak sedekah tuh bukan tabungannya habis pakai sedekah, tapi dia bersedekahnya banyak. Bu, Pak, tidak ada bahagia dalam pelit. Bahagia itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi kalau Bapak ingin istri bahagia, tahu bagaimana caranya, Pak? Pak, jangan bikin saya marah loh, Pak. Mau tahu caranya supaya istri Bapak bahagia? Gimana coba? Kasih duit yang banyak supaya banyak sedekah. Tapi harus dikasih duit dulu buat beliaunya sendiri. Kalau enggak dikeluarin tuh yang itu. Tetap laporannya sedekah. Saya sedekah kepada diri saya sendiri. Pelit. Sedekah. Tahu yang kedua, mana yang bisa bikin bahagia menurut Al-Quran? Mudah marah, pemarah, atau menahan amarah? Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi pemarah mah enggak ada bahagianya, penyakitan, disebelin orang, zolim, dosanya banyak, orang-orang yang dimarahinnya nanti ngedoa, doanya jadi mustajab, pahala kita dikasihin sama yang dimarahin dosanya diangkut lagi oleh pemarah. Apes hidup pemarah tuh, nggak ada kerennya sama sekali. Lagi marah lagi, kemudian gigi palsunya keluar, kan jadi nggak ada wibawa ya nggak? Yang tadinya tegang jadi ketawa. Maaf, yang pakai gigi palsu, aduh, maaf ya, maaf. Makanya saya pakai masker kan, supaya nggak loncat. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, coba ini satu ayat ya Pak ya, kalau belajar agamanya, apa yang bisa bikin bahagia? Sebel ke orang atau memaafkan? Memaafkan. Wal afina anin nas, maafkan. Nggak ada nyimpen benci, dendam, nggak ada. Mau apa? Maafkan sebelum orang minta maaf. Wah, nanti dia menghina saya lagi, kita maafin lagi. Tuh, nggak kebayang kan? Belum tahu sih. Nggak mau tahu. Dia menghina saya, nyebut monyet. Kita monyet bukan? Udah selesai urusannya. Dia nyebut monyet, kita bukan monyet. Terus tersinggungnya di mana? Kita tersinggung karena menjiwai teori Darwin. Monyet lu, bukan. Selesai. Enak aja, emang enak teori kan, selama lebih gampang hadirin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah simpel-simpel aja itu. Lagi nunggu mati aja kok repot-repot amat ya. Itu kalau belajar agama, itu satu ayat loh Pak, Ali Imran 134. Coba Al-Hujurat ayat 12, 13, 11, 10, 11, 12, 13. Ingin bahagia, amalkan aja Al-Hujurat ayat 12. 1, jangan buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka, pasti tenang. WA nggak dibalas, mungkin sedang sibuk. Gak mungkin, dia kan kesibukannya balas WA. Mungkin sudah balas tapi lupa send, mustahil. Dia daya ingatnya kuat. Mungkin sudah send tapi kuota habis. Saya baru ngirim kuotanya.
Begitulah kalau mau memakan terus penderitaan yang udahlah baik sangka. Cek itu tetangga itu ngomongin kejelekan. Shh. Jangan ngomong gitu mungkin salah dengar. Ih, enggak salah dengar. Ini asli. Saya dengar dengan kepala saya sendiri. Ya mungkin dia nggak sengaja ngomong. Nggak mungkin nggak sengaja. Dia kelihatan sengaja kok. Ya mungkin sudah robah pikirannya. Belum robah, kan baru sedetik yang lalu begitu. Kalau tukang kompor tuh nggak rela kecuali kebakaran semuanya. Terus gimana? Ya udah, kalau omongannya benar, saya salah, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri. Kalau omongan beliau salah, semoga Allah mengampuni. Udah ya cek, beres. Dibuat gitu, cari berbaik sangka. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib. Nih, Bu, Ibu, Bu, jangan suka buka-buka HP suami. Oh, langsung. Gitu jawabannya. Apa katanya apa? Kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Karena dilarang, pengen serba tahu yang bukan kewajiban kita tahu. Coba, ibu-ibu kalau ngebuka HP suami, sesudah dibaca, hati jadi tenang atau makin galau? Tuh, makanya saya larang juga. Kalau udah baca, urusan jadi beres atau nambah? Makanya, aneh pisan. Udah jelas. Gini nih Bu, dengar ya Bu ya. Atau gimana doa kalau suami saya punya kesalahan? Dengar ini ya. Dengar. Lebih baik kita tidak tahu kesalahan suami atau istri, tapi suami tobat jadi lebih baik daripada kita tahu tapi tetap ngaco. Mending tidak tahu tapi jadi baik. Tapi dulu udah nggak ada. Yang penting ke depan, benar? Suami saya itu ngomong kayak gitu mau ngapain sama saya? Yang milih siapa? Nggak sengaja, habis nggak ada lagi stok terakhir ya sudah. Saya tuh inginnya suami saya tuh hafiz Quran, soleh, banyak uangnya, dermawan. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, jadi terima yang ada ya. Kalau bahasa Sundanya sih kereyeuh nu aya. Udah makin ngelantur nih, astagfirullah, jangan mancing-mancing ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, belajarlah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah. Kesimpulan, jangan banyak keinginan lah ya. Tahan. Jangan karena ingin tapi karena perlu. Kalau sangat ingin tahan. Kalau sangat ingin doa ke Allah, ya Allah kalau baik mudahkan, kalau nggak baik jangan. Kalau kita tidak berhasil menginginkan, mendapat yang kita inginkan, boleh jadi itu karunia Allah. Daripada yang kita inginkan itu membuat masalah baru pada diri kita. Ya, tenang. Ibu, jangan terlalu centil ya. Karena centil itu capek. Makin ingin dinilai orang, makin capek. Secukupnya saja kalau mau bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Duhai Allah yang maha tahu segalanya, jadikan saat ini saat Engkau ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni dan hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami,
agar kami bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa. Karuniakan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Limpahi kami ya Allah dengan cinta kepada ilmu-Mu. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya. Mudahkan kami mendakwahkannya. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Lindungi kami dari semua yang haram dan makruh. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya menjadi amal soleh kami. Bimbing ya Allah, agar kesibukan kami jadi bekal pulang kami kepadamu. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Lindungi kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Undang ke Baitullah ya Allah sebelum ajal kami tiba. Sempurnakan keislaman kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi darimu. Semua penderitaan, semua kelaparan, semua kesengsaraan dan ketakutan saudara kami, Engkaulah satu-satunya pelindung, penolong ya Rabb. Kuatkan iman, berikan kemuliaan, bebaskan dari penjajahan, cukupi dari segala kekurangan, lindungi dari segala kejahatan ya Rabb. Tolonglah saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.